Sobat Mansa, kembali lagi bersama Jumansa Sang Inspiratif. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2026. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmin Raya Janeta selaku host pada podcast hari ini. Bersama dengan saya tamu yang sangat spesial yang berhasil lulus di universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Abangda Muhammad Farhan Fadila. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama selamat ya Bang atas kelulusannya di Universitas Sunan Kalijaga. Nah Bang, bisa ceritain nggak gimana perasaan Abang waktu pertama kali tahu lulus di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta? Nah, pertama-tama tuh saya ketika pertama kali tahu bahwa saya lulus di Universitas UIN Sunan Kalijaga, pastinya campur aduk. Ada rasa kaget karena saat pertama kali dengar itu kayak nggak nyangka gitu aja kan. Karena saya merasa bisa mampu di titik ini dengan cepat gitu kan. Ada juga rasa haru karena teringat semua proses yang sudah saya lalui itu cukup panjang. Dan tapi yang paling besar itu adalah rasa syukur karena telah diterima di kampus impian saya. Saya ingat betul ketika pertama kali melihat pengumuman itu sempat diam beberapa saat untuk memastikan ini benar nggak ya gitu kan. Soalnya takut juga salah lihat gitu. Tapi karena saya coba memastikan betul enggaknya, karena selama ini saya lakukan itu kan panjang prosesnya untuk mencapai tersebut, jadi nggak instan. Nah di momen itu juga saya langsung berpikir bahwa benar nih lulus di sini nih kan, tapi ini bukanlah akhir gitu, tapi dari awal perjalanan. Karena jujur bagi saya lulus di UIN Sunan Kalijaga itu khususnya di prodi manajemen dakwah kan, bukanlah sesuatu yang apa gitu, tapi saya harus membuktikan bahwa saya itu layak berada di situ. Oke. Nah Bang, saya dan teman-teman Sobat Mansa juga mau tahu nih, apa sih yang memotivasi Abang hingga sampai keterima dan melanjutkan pendidikan hingga ke universitas di Yogyakarta? Nah, kalau ditanya masalah motivasi, sebenarnya saya memiliki motivasi yang bukan sesuatu yang besar di awal, tapi justru tumbuh seiring berjalannya waktu. Karena awalnya saya hanya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri, karena saya di sekolah ini nggak cuma lewat gitu aja, tapi mau sekolah tuh punya arah gitu kan. Lama-kelamaan saya punya tujuan, saya mulai membayangkan masa depan saya mau seperti apa gitu kan. Dan saya ingin berkembang ke arah mana nih, karena jujur aja waktu pertama kali masuk di sini tuh bingung apa yang mau diraih gitu kan. Nah, selama itu juga saya memikirkan masa depannya seperti apa nih kan. Nah, teringat pengen kuliah melalui berbagai jalur gitu kan. Dan alhamdulillah di SPAN ini berhasil lulus gitu kan. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa SPAN itu kan bukan jalur tes ya, tapi maksudnya seleksi melalui akademik. Jadi bukan siapa yang paling pintar di suatu saat, akan tetapi juga melalui proses yang panjang. Nah itu, jadi motivasi saya itu bukan besar-besar, jadi perlahan-lahan muncul sendirinya seiring berjalannya waktu. Nah kemudian yang memotivasi saya untuk memilih kenapa harus di Jogja gitu kan. Nah saya melihat Jogja ini sebagai tempat yang tepat gitu untuk tumbuh, bukan hanya dari segi ilmu saja, akan tapi juga dari segi cara berpikir, cara bersikap, dan cara memandang kehidupan. Apalagi kita kenalkan Jogja itu kaya akan budayanya gitu. Jadi itu yang memotivasi saya. Oke. Nah pasti banyak banget nih kan tantangan sampai Abang ke titik ini. Apa sih tantangan terbesar yang Abang hadapi selama proses dan gimana cara Abang melewatinya? Nah benar, setiap perjalanan pasti tidak selalu mulus, ada aja tantangan dan halangannya. Tapi tantangan terbesar yang saya hadapi itu justru datang dari diri saya sendiri. Rasa ragu, takut gagal, dan overthinking yang berlebihan lah gitu, yang kadang muncul tanpa diundang gitu kan. Ada momen di mana saya bertanya ke diri sendiri, apa aku ini udah cukup ya gitu kan? Apa aku udah mampu benar-benar bersaing gitu?
Nah, di sisi lain, saya juga dihadapkan pada pembagian waktu nih. Saya ingin tetap aktif dalam berbagai kegiatan, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap akademik saya, jadi gitu kan. Nah, saya belajar bahwa kunci untuk melewati semua bukan dengan menghilangkan tantangan, tapi dengan mengubah cara kita meresponnya. Oke. Nah, dari proses-proses tadi, apa sih momen yang paling berkesan atau ada yang bahkan hampir nyerah tapi akhirnya bisa Abang lewati dari tantangan-tantangan tadi? Kalau tantangan atau saat paling bikin nyerah tuh pasti ada. Ada satu fase di mana saya lelah secara mental, secara fisik juga sih, tapi lebih ke mental karena semua tuh terasa berjalan kayak lama kali. Ketika usaha yang saya lakukan itu belum berhasil, belum terlihat hasilnya, dan di saat yang sama saya mulai membandingkan diri nih dengan orang lain yang terlihat lebih siap, lebih unggul gitu kan dibanding saya. Nah, di saat itu juga saya sadar saya harus mengganti pertanyaan saya yang awalnya tuh apa saya benar-benar bisa, menjadi pertanyaan yang lebih bahkan sempat gimana ya, bagaimana caranya aku bisa sampai ke titik itu. Jadi nggak sekedar ragu, karena sempat terpikir juga untuk menurunkan target, tapi tetap memotivasi diri sendiri untuk tetap berusaha dan sebaik mungkin. Oke, terakhir nih, buat teman-teman di Man Satu Langkat yang punya mimpi besar kayak Abang juga, boleh dong ceritain sedikit tips kepada teman-teman kita agar bisa lulus ke universitas luar provinsi. Sedikit, sebenarnya saya bukan yang gimana-gimana sih ya, tapi kalau ditanya tentang tips untuk Sobat Mansan, untuk adik-adik sekalian yang sedang berjuang nih meraih mimpinya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sederhana tapi bisa berarti atau benar-benar jalani. Pertama, mulailah dari sekarang itu konsistensi, belajar membangun konsistensi, karena jangan sampai nunggu di kelas akhir aja baru ambil start gitu kan, tapi dari awal. Kalau memang kita punya tujuan yang benar-benar besar gitu. Nah, yang kedua, jangan hanya fokus ke akademik, tapi juga aktif dalam berbagai kegiatan, entah seperti organisasi di sekolah atau ekstrakurikuler gitu kan. Nah, kemudian kenali diri kita sendiri, gimana sih passion kita, apa sih yang menjadi minat kita gitu kan. Nah, kemudian jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya prosesnya, punya jalannya masing-masing. Jadi jalani aja apa yang menjadi tujuan kita. Dan yang terakhir yaitu jangan takut gagal. Gagal itu pasti dan menjadi sebuah bagian dari perjalanan itu kan. Tidak ada orang yang berhasil tanpa kegagalan. Justru kegagalan itulah kita menjadi belajar, kita jadi tumbuh, dan kita jadi lebih siap untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih Bang. Nah, Sobat Mansa, sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.